Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Tasya Aulia Faisal dengan nomor induk mahasiswa 0305213042. Saya adalah mahasiswi dari program studi pendidikan matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar atau pengantar algoritma pemrograman. Sebenarnya, apa ya algoritma pemrograman itu? Nah, di video ini saya akan membahas tentang 3 poin utama. Yang pertama itu saya akan membahas tentang sejarah algoritma pemrograman, terus pengertian algoritma pemrograman, dan pembahasan dasar dari algoritma pemrograman itu sendiri. Nah, jadi nanti tuh kita akan membahas sejarahnya terlebih dahulu. Yang kedua ada pengertian-pengertian dari setiap katanya atau pengertian-pengertian secara umum serta menurut para ahlinya. Dan yang terakhir adalah pembahasan dasar tentang apa sih yang ada dalam algoritma itu, karakter, sifat, dan lain-lain. Baiklah, kita masuk saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai tentang sejarah algoritma pemrograman. Kalau kita berbicara tentang sejarah algoritma pemrograman atau sejarah algoritma, kita juga akan membicarakan tentang beliau, yaitu adalah Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Nama Al-Khawarizmi sudah tidak asing lagi bagi kita pastinya, karena beliau adalah seorang matematikawan yang terkenal pada masanya. Jadi, menurut sejarah, algoritma berasal dari nama penulis buku yakni Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi yang berasal dari Uzbekistan. Orang barat menyebut Al-Khawarizmi dengan algoritma. Pada saat itu, Al-Khawarizmi menulis buku dengan judul Al-Jabar wal Muqabalah yang artinya buku pemugaran dan pengurangan. Atau dengan bahasa Inggrisnya kita menyebutnya The Book of Restoration and Reduction. Dari judul buku tersebut, kita juga memperoleh kata Al-Jabar atau Algebra. Abu Abdullah Ibnu Musa Al-Khawarizmi lahir di Khawarizm atau Kefah, kota yang berada di selatan Sungai Oxus, atau sekarang kita menyebutnya Uzbekistan, pada 770 Masehi. Al-Khawarizmi merupakan salah satu ilmuwan terkenal di zamannya. Ada beberapa cabang ilmu juga yang berhasil ditemukannya, antara lain dikenal dengan astronom dan geografi. Awalnya, algoritma merupakan istilah yang merujuk kepada aturan-aturan aritmetis yang berguna untuk menyelesaikan persoalan dan menggunakan bilangan numerik Arab. Nah, setelah muncullah kata algoritms ini dari sejarah yang tadi dijabarkan, ternyata ada perubahan lagi nih. Perubahannya yaitu perubahan kata dari algoritms menjadi algorit. Muncul karena kata algoritm sering dikelirukan dengan aritmetik, sehingga akhiran SM berubah menjadi THM. Setelah kita membahas tentang sejarah algoritma pemrograman, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang definisi algoritma dan pemrograman. Algoritma dan pemrograman itu kan terdiri atas 2 kata. Yang pertama algoritma dan yang kedua pemrograman. Apa sih definisi dari kedua kata ini? Apa sih pengertian atau definisi dari algoritma? Begitupun juga apa sih definisi dari pemrograman? Sebelum kita menarik kesimpulan, kita akan menyatukan dulu atau kita akan mendefinisikannya dulu menurut para ahli terlebih dahulu. Yang pertama itu saya ambil dari Rinaldi Munir 2002. Beliau mengatakan bahwa algoritma adalah serangkaian langkah logis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dan langkah-langkah tersebut disusun secara sistematis. Yang kedua, saya mengambil dari Levitin 2007 bahwasannya beliau mengatakan algoritma adalah serangkaian instruksi eksplisit untuk memecahkan masalah, memperoleh keluaran yang diinginkan dari sejumlah masukan yang terbatas. Sedangkan menurut KBBI, algoritma adalah urutan logis pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah. Nah,
itulah tadi tentang definisi algoritma. Nah, bagaimana dengan pemrograman? Sedangkan pemrograman atau definisi pemrograman menurut Budi pada tahun 2000, beliau mengatakan bahwa pemrograman adalah proses implementasi algoritma dengan menggunakan bahasa yang sudah ada dalam sistem pemrograman. Sedangkan menurut KBBI sendiri, algoritma pemrograman atau pemrograman adalah proses, cara, atau perbuatan memprogram. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwasannya algoritma itu adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Kata logis merupakan kata kunci dalam algoritma. Sedangkan pemrograman itu sendiri berarti pengertiannya pemrograman berasal dari kata program yang berarti serangkaian instruksi yang ditulis untuk melakukan fungsi tertentu pada komputer. Dan pemrograman adalah aktivitas apapun yang digunakan komputer untuk membuat program. Nah, setelah tadi kita membahas tentang pengertian atau definisi dari algoritma pemrograman, kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang algoritma. Yang pertama, kita akan membahas tentang yang namanya analogi algoritma. Analogi dari algoritma ini seperti awalnya tuh adanya masalah. Sebelum kita membuat algoritma, harus adanya masalah terlebih dahulu. Setelah adanya masalah, barulah dibuat algoritma. Jadi, jangan membuat algoritma tanpa adanya suatu masalah. Setelah kita membuat algoritmanya, kemudian kita transformasikan ke dalam program komputer. Jadi dari masalah yang kita analisis, kita transformasikan ke dalam program komputer. Apabila kita tidak memprogramkannya ke dalam komputer, itu berarti bukan kita sebut sebagai algoritma. Tadi kan definisinya bahwasannya algoritma ini adalah membuat program komputer untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau implementasinya bukan ke komputer atau program komputer, berarti itu bukan algoritma, seperti yang saya katakan sebelumnya. Kemudian jadilah sebuah solusi. Jadi bisa dikatakan begini, algoritma adalah sebuah solusi dari masalah yang diimplementasikan ke dalam program komputer. Mudahnya kata-katanya begini, membuat aplikasi untuk menyelesaikan masalah. Membuat aplikasi dari program komputer itu untuk menyelesaikan masalah. Oke, next. Kemudian bagaimana cara mendeskripsikan masalah? Yang pertama, kita bisa menjabarkan masalahnya terlebih dahulu. Misalnya kita mendapatkan sebuah masalah nih, kita jabarkan dulu. Kita jabarkan dari mana asal si masalah ini, bagaimana, apa, kapan, gitulah. Kita buat pertanyaan-pertanyaan. Setelah itu, kedua, kita merincikan masalah untuk menyelesaikan masalah dari pertanyaan yang sudah kita buat tadi. Jadi, apa yang harus kita lakukan kemudian, yaitu yang ketiga, kita membuat sarana interaksi manusia dengan komputer. Jadi, balik lagi, kita akan membuat program komputer yang dipakai oleh manusia nantinya. Jadi, percuma kalau misalnya kita membuat program komputer yang tidak diketahui bahasanya oleh manusia. Kita tidak akan mengerti. Umpamanya gini, misalnya kita ingin ngomong nih sama orang Spanyol. Nah, orang itu kan tidak ngerti bahasa kita, sedangkan kita kan ngerti bahasa Indonesia. Karena kan itu bahasa kita kan, kita yang mengerti. Jadi kita harus cari jalan tengahnya supaya kita bisa sama-sama saling ngerti. Kita sama-sama juga saling berinteraksi. Nah, jalan tengahnya ini, kebetulan dia juga bisa bahasa Inggris. Dan kebetulan kita juga bisa bahasa Inggris. Nah, jalan tengahnya itu bahasa Inggris. Jadi si orang Spanyol ini juga tahu, kita juga tahu. Begitu juga dengan hubungan kita dengan si komputer ini. Untuk kita bisa membuat sarana interaksinya itu, kita harus membuat bahasa yang diketahui atau bisa dideteksi oleh si komputer. Begitu juga dengan kita bisa mengerti bahasa itu. Jadi setelah itu barulah kita bisa membuat program komputer yang berinteraksi dengan manusia. Komputer interaktif juga mudah digunakan oleh manusia gitu. Jadi begitulah tadi cara menjabarkan sebuah masalah tadi. Nah, sedikit saya tambahkan, misalnya ada yang bertanya nih, bagaimana cara mentransformasikan masalah ke program komputer? Jadi yang saya tahu yang pertama tuh kita bentuk dulu aturan urutan-urutan masalahnya. Jadi dari apa, bagaimana program itu gitu kan, dibuat seperti apa. Kemudian
mau dibuat bagaimana nih. Tentukan bahasa pemrogramannya. Ini tergantung dengan apa yang kita mau. Misalnya kita tuh mintanya pemrograman ini berbasis web. Kita bisa menggunakan bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, dan JavaScript. Namun, jika kita maunya dalam bentuk desktop tuh, kita bisa menggunakan Java dan lain-lain sebagainya. Setelah itu, apabila kita memintanya dalam bentuk Android nih, kita ingin menggunakan dengan Android, kita bisa menggunakan Kotlin dan lain-lainnya. Kemudian kita harus memahami konsep mesin komputer. Jadi komputernya itu pahamnya ketika kita menuliskan kode seperti apa, dan kodenya harus berurutan, dibaca dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Jadi dia harus berurutan dari yang awal hingga ke akhir. Dia harus berurutan dan jelas, dan tadi sudah kita katakan bahwa harus berurut dan logis. Nah, lanjut dari itu kita akan membahas tentang karakteristik algoritma. Sama seperti manusia, algoritma juga memiliki karakteristik. Karakteristiknya di sini berbeda dengan manusia pastinya. Karakteristik dari algoritma itu menurut Donald E. Knuth yang saya baca, bahwasannya algoritma memiliki 5 karakteristik yang sangat penting, yaitu yang pertama finiteness atau pembatasan. Di sini maksudnya itu adalah algoritma harus dihentikan setelah beberapa langkah proses telah dijalankan. Jadi dia nggak bisa terus menerus, dia harus diberhentikan setelah langkah proses telah dijalankan. Yang kedua ada definiteness, yaitu kepastian. Di sini maksudnya adalah semua tindakan harus dimaknai dengan benar, tidak berarti lebih dari satu. Dengan benarnya itu nggak boleh lebih dari satu. Jadi di sini diartikan bahwa tidak berarti lebih dari satu, karena nilai kebenaran itu cuma satu ya. Yang ketiga itu ada input atau masukan. Di sini ada 0 atau lebih data masukan atau input dalam algoritma. Yang keempat ada kebalikannya, yaitu output atau keluaran. Di sini maksudnya terdapat algoritma memiliki 0 atau lebih output. Yang kelima ada effectiveness atau efektivitas. Di sini maksudnya langkah-langkah yang diambil saat meneliti algoritma harus tepat waktu dan berhasil. Ya, itulah maksud dari tepat waktu dan berhasil. Itu kan berarti dia efektif. Kita efektif dalam menggunakan program ini dengan tepat waktu dan berhasil. Nggak tepat waktu atau lebih dari waktu yang telah ditentukan, itu berarti tidak efektivitas. Berarti itu bukan karakteristik dari algoritma. Berarti itu bukan sebuah algoritma karakter. Nah, lanjut dari itu kita akan membahas tentang sifat dari algoritma itu sendiri. Nah, bagaimana dengan sifat algoritma itu sendiri? Oke, yang pertama, sifat algoritma itu harus menggunakan bahasa yang ada dalam pemrograman, tidak menggunakan simbol atau tata bahasa tertentu. Berarti dia itu ada bahasa yang bisa kita sama-sama tahu, manusia dan program itu sendiri. Yang kedua, bahasa pemrograman tidak bergantung pada apapun. Berarti dia tidak bergantung pada sesuatu, dia berdiri sendiri. Yang ketiga ada seluruh bahasa dalam pemrograman dapat digunakan dalam notasi-notasinya. Kita akan membahas tentang notasi-notasinya di slide berikutnya. Nah, sifat yang terakhir dari algoritma ini yaitu suatu algoritma dalam mempresentasikannya dapat digunakan untuk kejadian yang diurutkan secara logis dan dapat diterapkan di semua kejadian sehari-hari. Kita juga sudah saya bilang kalau algoritma itu pasti ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk mewujudkan suatu algoritmanya itu atau suatu algoritmanya itu dalam mempresentasikannya, sebelum itu kita harus memasukkannya secara urut dan secara logis juga. Tidak bisa urut tapi tidak logis atau logis tapi tidak berurut, itu tidak bisa. Next, kita akan membahas tentang notasi algoritma. Nah, notasi algoritma ini bagaimana? Notasi algoritma ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada untaian kalimat deskriptif, yang kedua ada flowchart, yang ketiga ada pseudocode. Jadi, di antara ketiga ini saya akan menjelaskan di slide yang berikutnya. Next. Nah, pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif di sini yaitu cara menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk untaian kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas. Maksudnya di sini itu bahwasannya algoritma deskriptif adalah algoritma yang ditulis dalam kalimat bahasa manusia seperti bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
Simbol semacam ini cocok untuk aritmatika pendek, tetapi untuk simbol yang panjang, efisiensi simbol semacam ini rendah dan konversi simbol algoritma ke simbol bahasa pemrograman seringkali relatif sulit. Oke, selanjutnya saya akan memberitahu membuat kalimat deskriptif itu yang pertama dengan menggunakan bahasa baku yang mudah dimengerti dan berkoresponden dengan notasi pemrograman. Jadi bahasanya itu bisa dimengerti oleh si pemrograman atau si program komputer ini. Nah, notasi yang kedua itu ada flowchart. Flowchart ini saya tulis di sini yaitu cara menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk simbol diagram alir. Jadi maksudnya di sini flowchart atau bagian alir adalah diagram yang menggunakan simbol atau gambar tertentu dan garis alur untuk menggambarkan urutan langkah dari awal hingga akhir suatu kegiatan atau pemrograman. Simbol mewakili fungsi langkah-langkah program dan garis arus mewakili urutan simbol yang akan diproses. Diagram alir lebih baik digunakan daripada kode semu. Jumlah simbol yang digunakan dalam flowchart sedikit karena lebih sederhana dan lebih mudah dipelajari. Tidak ada rumusan atau patokan yang mutlak untuk membuat sebuah diagram alir program. Karena diagram alir merupakan gambaran dari hasil analisis masalah komputer, sehingga hasil diagram alir dapat berbeda-beda antara programmer satu dengan programmer lainnya. Terus tadi yang saya bilang bahwasannya flowchart ini memiliki simbol-simbol. Nah, di next page berikutnya saya akan menjelaskan tentang simbol-simbol flowchart. Nah, kita masuk ke simbol-simbol flowchart. Yang pertama ada simbol yang namanya terminator. Fungsinya itu permulaan atau akhir program. Yang kedua ada garis alir atau flow line, yaitu arah aliran program. Yang ketiga ada preparation atau proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Yang keempat ada simbol dengan nama proses. Fungsinya itu untuk memproses perhitungan atau proses pengolahan data. Yang kelima ada input atau output data. Fungsinya itu ya untuk menginput atau output data parameter informasi. Yang keenam ada decision ya. Yang decision ini fungsinya untuk perbandingan pernyataan, penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Yang kedua dari bawah itu ada bentuk yang bulat, kita namanya one page connector, yaitu penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada satu halaman. Dan yang terakhir itu ada off page connector, yaitu penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada halaman yang berbeda. Kalau tadi dia halaman yang sama, ya ini halaman yang berbeda. Nah, oke, next kita akan membahas tentang contoh flowchart ini. Di sini saya mengambil contoh menentukan bilangan terkecil. Yang pertama kita mulai dengan simbol terminator dulu. Kita masukkan di dalam simbol itu kata mulai. Setelah itu kita masukkan garis alirnya ya. Habis itu baru setelah itu kita lanjutnya ke preparation yang tadi fungsinya untuk proses analisa atau inisialisasi. Setelah itu kita masukkan ke dalam simbol input atau output data. Di situ kita tuliskan input kan jari-jari sama dengan R. Setelah itu kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu kita masukkan hitung L sama dengan Pi kali R kali R. Di sini ke dalam sebuah simbol yang tadi diberi nama proses. Setelah itu kita alirkan lagi ke bentuk input atau output data tadi, tapi ini dalam bentuk outputnya. Kita cetak hasil atau L. Setelah itu kita alirkan lagi dan kita akhiri lagi dengan terminator. Yang tadi saya sudah bilang kalau misalnya terminator itu untuk awal dan akhir dari sebuah tata cara atau prosedurnya. Oke, next selanjutnya cara menggunakan flowchart. Menggunakan flowchart ini yang pertama kita harus memilih bahasa. Memilih bahasa yang tadi sudah dikatakan, pilihlah bahasa yang baku dan mudah dimengerti. Yang selanjutnya yaitu masukkan kalimat ke dalam simbol. Nah, kita harus setelah kita membuat bahasa, kita gunakan bahasa yang baku tadi, kita masukkanlah ke dalam simbol-simbol yang sudah dijelaskan tadi. Dan untuk membuatnya, misalnya kalian ingin membuatnya, kalian bisa mencontoh di contoh saya yang sebelumnya. Kita masuk ke next page selanjutnya, yaitu
membahas tentang pseudokode. Pseudokode ini yaitu adalah langkah-langkah pemecahan masalah dengan menggunakan kode yang tidak terikat pada bahasa pemrograman tertentu. Ini maksudnya gimana, Kak? Pseudokode ini berasal dari kata pseudo dan kode. Pseudo mengacu pada imitasi dan kode mengacu pada kode yang terkait dengan instruksi yang ditulis dalam bahasa komputer atau kode bahasa pemrograman. Kode semu digunakan untuk menggambarkan urutan logis dari program dan tidak ada hubungannya dengan bahasa pemrograman. Jadi itu mungkin pengertian dari pseudokode atau penjabaran tentang pseudokode ini. Nah, berakhirlah sudah tadi materi tentang notasi algoritma. Selanjutnya kita pasti muncul pertanyaan dari kalian, yaitu dari semua notasi bagusan yang mana, Kak? Kapan saja itu digunakan, Kak? Yang mana ya kira-kira? Nah, kalau menurut jawaban saya dan menurut saya itu dari semua notasi bagusan yang mana? Kalau menurut saya sih yang notasi flowchart ya, yang memasukkan kata-kata atau kalimat ke dalam sebuah simbol. Jadi kan dia mudah untuk dimengerti dan kita tuh sudah tahu apa fungsi-fungsi dari simbol itu. Terus kalau kapan saja itu digunakan, ya itu tergantung sama yang diminta atau apa yang kita bisa. Apa ya, misalnya teman kita gitu kan, kapan ya ini digunakan, misalnya kita ingin ngajari teman kita nih, nah dia tuh masih awal gitu kan. Menurut saya sih bagusan ke untayan kalimat deskriptif, karena kita tinggal membuat saja kalimat-kalimat deskriptif yang baku dan mudah dimengerti. Dan untuk kalau misalnya dia udah bisa nih, itulah baru kita masuk ke flowchart atau pseudocode itu. Nah, itu aja penjabaran tentang notasi atau jawaban dari pertanyaannya tadi. Untuk struktur dasar algoritma ini saya akan bahas di next slide. Next, yaitu tentang membahas struktur dasar algoritma. Jadi kita bisa simpulkan dari semua pembahasan tadi, struktur dasarnya itu yang pertama runtunan atau sequence, yaitu suatu runtunan memiliki instruksi satu atau bisa juga lebih dari urutan dan tugas yang menetapkan akhiran dari algoritma. Yang kedua ada pemilihan atau selection. Maksudnya di sini adalah terkadang terletak suatu masalah yang akan diselesaikan jika dalam suatu kondisi sudah memungkinkan kondisi yang akan menilai benar atau salahnya suatu instruksi. Jadi kita pilih. Yang ketiga ada pengulangan atau repetition. Yaitu pengulangan adalah suatu kegiatan di mana satu perilaku atau kembaran ganda mencapai jumlah tertentu yang sesuai dengan kondisi yang dipersyaratkan. Baiklah, di slide ini kita akan membahas tentang pembelajaran pemrograman komputer kan. Dari semua pembahasan tadi yang kita bahas itu tentang pembelajaran program komputer. Nah, sebenarnya apa sih pembelajaran pemrograman komputer ini yang telah tadi kita bahas? Jadi definisinya gini, pemrograman komputer adalah menulis, menguji, dan memperbaiki, memelihara tanda pembuatan program. Proses dari masalah ke algoritma disebut fase solusi. Masalah dan tahapan dari algoritma solusi disebut fase implementasi. Dan untuk masalah ini adalah program implementasi dari algoritma kompilasi. Berikutnya adalah standar pemrograman. Gitu deh. Baiklah, untuk teman-teman semuanya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan di dalam video pembahasan saya hari ini mengenai tentang konsep dasar atau pengantar dari algoritma pemrograman. Saya minta maaf apabila masih banyak kurangnya dalam saya membahas sebuah materi atau masih ada yang salah dari semua pembahasan saya, karena di sini saya juga masih belajar. Dan untuk semua yang udah menonton, saya sangat-sangat berterima kasih kepada kalian atas waktu dan perhatiannya. Mungkin sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin memberikan sebuah kata-kata yang mungkin itu juga bisa menjadi motivasi. Alhamdulillah kalau bisa jadi motivasi. Jadi kata-katanya itu begini: ambillah sebuah resiko. Bila berhasil, kamu akan bahagia. Namun bila gagal, kamu akan belajar. Tetap percaya pada prosesnya dan percayalah pada diri kamu sendiri. Di sini saya sangat-sangat berterima kasih kepada kalian semua yang sudah meluangkan waktunya untuk melihat saya atau menonton video ini. Dan saya juga ingin berterima kasih, banyak-banyak berterima kasih kepada pemateri-pemateri atau dari jurnal atau buku-buku yang sudah saya baca untuk memaparkan materi ini. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada
kalian semua. Oke, sekian dari saya. Good luck semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.